dampak yang lain yang disebutkan di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim. Dampak dari maksiat adalah haramani at-ta'atu, yaitu terhalangnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhalangnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seperti ini. Kadang-kadang mungkin kita susah atau mungkin merasa berat hati di dalam melakukan kewajiban-kewajiban yang telah Allah ubahkan di dalam syariat, macam seperti sholat atau mungkin ibadah-ibadah yang lain. Boleh jadi mungkin beratnya hati manusia atau mungkin susahnya manusia melangkahkan kaki menuju kebaikan, atau tatkala kemudian beratnya tangan untuk bergerak menuju sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Boleh jadi mungkin itu diakibatkan karena dosa-dosa itu. Karena pada hakikatnya di sini disebutkan falau lam yakun lidzambi uqubatun illa ayyashadda ani ta'ati takun badallahu. Sekalipun tidak ada dosa itu hukuman bagi manusia, kecuali di antaranya yaitu menghalangi dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga maksiat menggantikan posisi di dalam hidupnya. Boleh jadi mungkin dosa sing nang kula panjenengan sedaya lakukan atau dosa yang kita lakukan itu tidak memiliki dampak terhadap azab Allah yang Allah turunkan di muka bumi ini, tidak. Boleh jadi mungkin seperti itu. Akan tetapi dampaknya yang ditimbulkan terkait masalah itu boleh jadi terhalangnya manusia dari taat kepada Allah. Sehingga kalau seandainya kita mau berbuat kebaikan kayak apa banget, ngatur sholat sedela bisa rasanya bubuh banget kayak gitu. Atau mungkin membaca Al-Quran 1 lembar 2 lembar rasanya kemudian susah banget kemudian kita untuk melanjutkan lembaran-lembaran berikutnya. Beda tatkala kemudian kita melakukan sesuatu yang bukan diridhoi oleh Allah, dalam bal-balan mungkin, atau mungkin pada hakikatnya itu mubah, mungkin sesuatu yang mubah saja. Dalam bal-balan bisa nanti 2 jam, bisa nanti 4 jam. Dolanan game online bisa nanti menghabiskan waktu berjam-jam. Sekalipun kuatan yang tek yang nanti mumet goletin nemu kuatan yang terus namanya. Tatkala berbuat seperti itu manusia ringan. Manusia kemudian bisa melakukan daya upaya untuk melakukan sesuatu yang semuanya itu, tapi kemudian tatkala dihadapkan kepada ketaatan kepada Allah, hatinya berat, badan serasa kemudian sulit untuk digerakkan. Tatkala kemudian mampu digerakkan, mendiami kemalasan, sehingga anak posisi manusia pada posisi dheweke sholat ning ngene sholat kami berasa malas. Boleh jadi mungkin pengaruhnya itu adalah terkait masalah yaitu dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di dalam hadis Rasulullah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ini astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min 70 marrah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepada Allah dalam hitungan sehari itu 70 kali. Lebih banyak dari jumlah 70 kali. Kalau dalam hadis yang lain 100 kali. Artinya kayak gini Mas, panjenengan kalau bisa ngimbangi perbuatan yang mungkin tidak kita sadari dan itu dosa. Ngimbangi jenengan punya waktu lah, silakan jangan berbuat apa saja terhadap apa yang panjenengan sukai, selama itu tidak haram, sekalipun itu mubah, mungkin membuang waktu mungkin, tapi kita juga memiliki waktu khusus untuk betul-betul mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu astagfirullah, astagfirullah. Ning panjenengan kan nggatekna kalimat itu, artinya lisannya kemudian mengucapkan itu, hatinya juga demikian, pikirannya juga demikian. Mudah-mudahan suatu saat Allah mengganti kenikmatan di dalam ketaatan dibandingkan yaitu kenikmatan di dalam membuang waktu sia-sia di dalam hidup. Karena nanti boleh jadi jenengan begitu pulang kembali kepada Allah, atau mungkin di kemudian hari sebelum pulang kembali kepada Allah di masa tua, mungkin jenengan akan menyesal
Kenapa pula kemudian tatkala dulu ketika aku masa muda tidak menghabiskan waktu-waktuku di dalam ketaatan kepada Allah? Mungkin boleh jadi seperti itu. Sekalipun hari ini belum tersentuh hati manusia untuk melakukan itu, boleh jadi mungkin penyesalan itu datang sebelum manusia kemudian berpulang kembali kepada Allah. Itu mending penyesalannya masih terwujud pada posisi dia masih hidup. Kalau penyesalannya sudah meninggal, artinya penyesalan yang tidak ada